Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Saputra, jurusan Fisika, Prodi Pendidikan Fisika. Baik, adapun materi yang saya akan bawakan pada kesempatan kali ini, yakni terkait tugas pengenalan lapangan persekolahan dengan materi seremonial formal di sekolah, kokurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler, serta kegiatan best practice di sekolah. Ya, pendahuluan. Dalam meningkatkan kualitas kehidupan, maka salah satunya ditentukan oleh faktor pendidikan seseorang. Pendidikan bagi seseorang memiliki arti strategis untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupan. Pendidikan dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau non-formal. Di sekolah tentunya ada menunjang pendidikan tersebut dapat lebih baik dengan melalui kegiatan di sekolah seperti yang saya sebutkan tadi, dan hal ini tentunya menstimulus peserta didik untuk berpikir lebih baik ke depannya. Oleh karena itu, pentingnya hal-hal seperti yang di atas yang harus diterapkan atau diaplikasikan untuk tiap-tiap sekolah. Konsep atau isi kegiatan seremonial di sekolah. Seremonial yang biasa kita kenal dalam hari-hari besar adalah bentuk upacara yang banyak berhubungan dengan negara, seperti penghormatan bendera, sangsaka, renungan, mengenang para pejuang yang telah mendahului kita. Sedangkan menurut KBBI, definisi dari kata seremonial adalah bersifat upacara. Arti lainnya dari kata seremonial adalah bersifat seremoni. Tentunya pada hari Senin biasanya dilakukan kegiatan upacara bendera sebelum kegiatan belajar mengajar. Ada yang bertugas sebagai pembawa upacara, pengatur upacara, pemimpin, pembawa teks Pancasila, pengibar bendera, dan pembaca doa, serta yang terakhir pemimpin pasukan. Ya, berikut contoh gambar seremonial di sekolah. Selanjutnya, kegiatan apa sih itu kurikuler? Apa sih itu kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Menurut istilah, olahraga kurikulum berasal dari kata kurir, yakni pelari, dan kuri lintasannya. Jadi menurut istilah, olahraga kurikulum adalah jarak yang harus ditempuh oleh seseorang untuk dapat mencapai finish atau tujuan. Istilah kurikulum pada zaman dahulu tahun 1998 bahwa kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dikuasai oleh seseorang siswa dapat memperoleh tujuan tertentu atau ijazah. Ya, menurut Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 23 tahun 2017 tentang 5 hari sekolah merupakan bagian dari program penguatan pendidikan karakter yang di dalamnya ada 3 kegiatan, yaitu intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kegiatan kurikuler, apa sih itu kurikuler? Adalah rencana atau sebuah acuan yang mendasar dalam proses pembelajaran yang sangat berguna tentunya bagi guru dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Menurut Pardede, tahun 2005, kegiatan kurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di sekolah dengan jatah waktu yang telah ditetapkan dalam struktur program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan minimal tiap mata pelajaran melalui kegiatan intrakurikuler. Pengembangan potensi siswa dapat terwujud melalui proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Kurikuler meliputi diantaranya ialah kesetaraan paket ABC, homeschooling. Kemudian contoh gambar kurikuler berikut. Ada kesetaraan paket ABCD, ABC, dan kemudian homeschooling. Selanjutnya beralih ke apa sih itu kegiatan kokurikuler. Menurut Winamo Hamiseno, kegiatan kurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran, termasuk waktu libur, yang dilakukan di sekolah ataupun di luar sekolah dengan tujuan menunjang pelaksanaan program intrakurikuler agar siswa dapat lebih menghayati bahan yang telah dipelajarinya serta melatih siswa untuk melaksanakan tugas secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan kegiatan kurikuler harus memperhatikan asas-asas yang ditetapkan oleh Departemen Diknas, yaitu harus menunjang langsung pada kegiatan intrakurikuler dan kepentingan belajar siswa, tidak merupakan beban yang berlebihan bagi siswa, tidak menimbulkan beban pembiayaan tambahan yang berat bagi orang tua siswa, dan yang terakhir memerlukan pengadministrasian atau pemantauan serta penilaian. Bentuk pelaksanaan kegiatan kurikuler ada dalam bentuk kelompok maupun secara individu. Untuk kelompok biasanya berupa sikap gotong royong, mengembangkan sikap gotong royong, saling menghargai, kerjasama.
Kemudian untuk individu berupa pengembangan kognitif siswa, minat, contohnya kegiatan kurikuler secara umum, MOS atau PLS, outbound, study tour, bakti sosial, dan lain sebagainya. Berikut contoh gambar kurikuler. Selanjutnya, apa sih itu kegiatan ekstrakurikuler? Kegiatan ekstrakurikuler ini adalah memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai, menerapkan lebih lanjut pengetahuan yang telah dipelajari siswa dalam mata pelajaran program inti. Kegiatan ini dilaksanakan di luar sekolah dan lebih menekankan pada kegiatan kelompok. Kegiatan ekstrakurikuler juga dilakukan yang memperhatikan minat dan bakat serta kondisi lingkungan dan sosial budaya. Biasanya kegiatan ekstrakurikuler ditangani oleh guru sekolah atau petugas yang ditunjuk. Kegiatan ekstrakurikuler ini diisi dengan berbagai kegiatan seperti sepak bola, bola basket, bola voli, pencaksilat, pencinta alam, dan masih banyak lainnya. Definisi dari ekstrakurikuler menurut para ahli. Pertama, menurut Usman, ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan di luar jam pelajaran tatap muka. Kemudian ada Nurgiantoro menyebutkan bahwa ekstrakurikuler kegiatan yang dimaksud untuk memperluas pengetahuan siswa, mengembangkan nilai-nilai atau sikap yang menerapkan lebih lanjut pengetahuan yang dipelajari siswa, baik untuk mata pelajaran program inti maupun program pilihan. Syarat ekstrakurikuler. Yang pertama ada guru pelatih, alat atau fasilitas, dan lingkungan. Berikut contoh gambar kegiatan ekstrakurikuler. Ada di bidang olahraga, bidang seni, dan bidang keagamaan. Ya, beralih ke selanjutnya, praktik pembiasaan kebiasaan positif di sekolah. Menurut Kartini, tahun 1989 menjelaskan bahwa sikap atau attitude merupakan kecenderungan untuk memberikan respon baik positif maupun negatif terhadap orang-orang, benda atau situasi tertentu. Attitude ini dapat ciri-cirinya meliputi sikap jujur, objektif, terbuka, bersedia menerima pendapat, ulet dan tidak putus asa, kritis terhadap pernyataan ilmiah, dan lain sebagainya. Ya, kemudian ada pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Agar pembiasaan bisa dengan mudah terlaksana, dibutuhkan kerjasama yang baik antara guru dengan orang tua siswa supaya program pembiasaan dilaksanakan dengan kehidupan keseharian siswa. Berikut contoh gambar kebiasaan positif di sekolah. Yang pertama ada Jumat bersih. Jumat bersih adalah kegiatan gotong royong yang dilakukan pada hari Jumat yang ditetapkan oleh sekolah. Pembiasaan yang rutin dikerjakan sebelum memulai pembelajaran dimulai. Yang kedua ada senam pagi. Senam pagi ini tujuan untuk menenturkan otot-otot agar sistem kinerja otak lebih bagus dan sistem peredaran darah makin lancar. Hal ini biasanya dilakukan pada setiap hari Sabtu sebelum jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, gerakan literasi sekolah. Kebiasaan positif ini biasanya dilakukan di dalam kelas. Di dalam kelas sebelum masuk mata pelajaran berlangsung. Biasanya 10-15 menit siswa memiliki pengetahuan untuk nanti disampaikan di kelas. Sehingga hal yang bisa ditarik atau kesimpulan yang bisa ditarik dari penjelasan di atas bahwasanya kegiatan seremonial atau kurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler maupun pembiasaan positif lainnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Karena peningkatan mutu pendidikan sekolah merupakan melalui komponen yang terlibat seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Ya, berikut daftar pustakanya. Terima kasih. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.